Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke. Dan untuk kemarin malam saya tidak up karena memang ada masalah di wifi. Jadi, dan untuk laga malam hari ini masih membahas di Liga Champion. Ada total 4 laga yang akan saya bahas, mulai dari pertandingan tuan rumah Juventus yang akan berhadapan dengan Malmo, kemudian Bayern Munchen yang akan menjamu tim tamu Barcelona, kemudian tuan rumah Manchester United yang akan berhadapan dengan Young Boys, kemudian di laga yang terakhir Atalanta berhadapan dengan Villarreal. Oke. Dan saya akan langsung bahas dari tuan rumah Juventus yang akan berhadapan dengan Malmo. Dan untuk mengenai dari laga ini, memang nampaknya untuk sore hari ini dari susun odd handicap dan overrunner belum selesai karena satu kotak atau satu kolom menghilang. Oke, seperti ini. Jadi saya sedikit meraba-raba untuk laga ini. Silahkan bisa teman-teman pantau. Dan saya melihat dari kekuatan kedua tim ini, saya melihat untuk Juventus ini cukup banyak pemain yang cedera, yaitu ada 6 pemain yang cedera untuk tuan rumah Juventus. Tetapi nampaknya mereka memberikan PUR itu paling rendah, yaitu 1/3/4 handicap, ataupun nanti bisa berubah menjadi turun menjadi 1,5 handicap, memberikan PUR kepada tim tamu Malmo. Oke, mengenai dari settingan laga ini, kuat sebenarnya masih berada di Juventus. Kemudian saya melihat dari peringkat sementara dari grup Liga Champion, tepatnya di grup H, di mana tuan rumah Juventus berada di peringkat 2 dengan meraih 12 poin. Poin yang sama dengan peringkat 1 yaitu Chelsea. Dan untuk tim tamu Malmo ini berada di peringkat 4. Mereka meraih 1 poin, sudah dipastikan Malmo ini tidak lolos ke Liga Champion. Jadi kepastian dalam grup H ini Juventus masih memperebutkan peringkat 1 atau juara grup untuk laga malam hari ini. Oke, dan saya mereview dari head to head laga terakhir mereka, dimenangkan oleh Juventus dengan skor 3-0, di mana pada waktu itu Juventus bertandang ke markas Malmo berakhir dengan skor 3-0. Tetapi melihat dari susunan pemain untuk laga malam hari ini memang nampaknya bermasalah, di mana Chiesa cedera untuk laga malam hari ini. Dan melihat dari laga terakhir, Juventus laga terakhir saat berhadapan dengan tim lemah di Serie A Italia yaitu Genoa, hanya mampu menangkan laga dengan skor 2-0 saja. Jadi dari sana sudah saya melihat memang Juventus mampu menangkan laga, tetapi untuk jumlah gol, banyak gol itu masih dipertanyakan untuk laga ini. Kemudian untuk pertandingan tim tamu Malmo, di mana pertandingan terakhir mereka bermain imbang di Liga Domestik, bermain 0-0 saat berhadapan dengan Amstad. Oke, dan untuk mengenai dari laga ini, dan saya melihat dari susunan handicap, nampaknya memang Juventus ini akan memukul rata atau memenangkan laga dengan skor 2-0. Oke, 2-0 dari melihat dari susunan handicap, kemungkinan kerap 2-0. Jika menahan memegang Malmo, kemungkinan akan LH. Dan untuk mengambil over itu masih dipertanyakan, jadi bisa mengarah ke over ataupun under. Tapi dan untuk laga ini saya lebih cenderung ke Juventus karena melihat dari performa Juventus, di mana mereka bermain kandang untuk laga malam hari ini dan harus meraih 3 poin dan untuk bisa menjuarai grup H. Untuk laga ini Juventus memberikan PUR 1/3/4 handicap. Oke, kemungkinan besar dalam laga ini tidak lebih dari 3 gol. Mungkin saja Juventus memenangkan laga dengan skor 2-0 ataupun 3-0. Mungkin saja 2-0 ataupun 3-0, tidak lebih dari 3 gol. Untuk laga ini saya melihat berada di under 3,5 gol. Oke, under berada di under 3,5 gol. Kemudian di laga yang kedua, oke, ini laga hidup mati Barcelona, dan melihat dari forma kedua tim ini memang Bayern Munchen sudah berada di atas angin. Walaupun mereka tumbang untuk laga malam hari ini, memang tidak berpengaruh dalam poin di peringkat sementara. Melihat dari grup E ini,
misalkan Munchen tumbang dalam laga malam hari ini, mereka masih tetap menjadi juara grup karena memang Bayern Munchen ini memiliki 15 poin dari 5 laga, kemudian disusul oleh Barcelona yang memiliki 7 poin. Oke, 7 poin untuk laga malam hari ini. Dan saya mereview dari peringkat sementara, di mana FC Bayern Munchen ini cukup banyak pemain yang cedera. Untuk laga malam hari ini sekitar ada 7 pemain yang cedera untuk tuan rumah Bayern Munchen. Kemudian Barcelona memiliki sekitar ada 6 pemain yang cedera. 6 pemain, Bayern Munchen sekitar 7 atau 8 pemain yang cedera. Tetapi melihat dari performa Barcelona ini saat ditangani Xavi Hernandez, memang sedikit saja mengalami perubahan karena memang line up Barcelona ini tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan keinginan Xavi Hernandez. Jadi wajar saja jika perubahan di Barcelona ini hanya sedikit saja, tidaklah begitu total dalam jenis permainan. Dan melihat performa kedua tim ini, Barcelona memiliki misi memenangkan laga dengan cara mencetak gol, kemudian menghadapi Bayern Munchen. Seperti yang kita ketahui, Bayern Munchen sangatlah bagus bermain kandang di Liga Champions. Oke. Dan lihat dari pasaran handicap memang tidak begitu jelas karena memang susunan satu kotak itu menghilang. Jadi kemungkinan untuk Bayern Munchen ini masih aman berada di over goal. Jika nanti susunan handicap untuk laga FC Bayern Munchen berhadapan dengan Barcelona, paling rendah itu adalah, misalkan paling rendah untuk pasaran handicap 3/4 handicap, kemungkinan untuk laga ini akan terjadi selisih 1 gol saja, mungkin 2-1 ataupun paling tidak bisa 3-2 karena Barcelona memang harus mengejar poin atau mengejar gol untuk bisa meraih kemenangan untuk laga malam hari ini. Dan melihat dari susunan pemain Bayern Munchen ini, mereka dari lini tengah memang sangatlah kacau karena banyak pemain tengah mereka cedera. Kemungkinan besar kedua tim ini mampu mencetak gol, dan untuk laga ini saya lebih terfokus ke over 3 gol untuk laga ini. Oke, ke over 3 gol. Kemudian dari sisi kekuatan saya masih melihat berada di Munchen. Bayern Munchen per 3/4 handicap. Oke. Dan di laga berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Manchester United yang akan berhadapan dengan Young Boys. Oke, melihat untuk laga malam hari ini Manchester United yaitu sudah pergantian pelatih untuk laga malam hari ini, atau bisa dikatakan cukup lumayan bagus untuk performa Manchester United. Dan saya melihat dari performa di Liga Champions cukup bagus, walaupun di awal-awal memang sedikit kesulitan. Dan di laga malam hari ini melihat dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Manchester United berada di peringkat 1 dengan meraih 10 poin. Kemudian di peringkat 2 ada Villarreal yang meraih 7 poin, dan peringkat 3 ada Atalanta yang meraih 6 poin. Oke, sangatlah ketat kemungkinan untuk laga malam hari ini. Misi Manchester United yaitu meraih 3 poin untuk bisa menjuarai grup H ini ya. Oke, grup F ini, tepatnya grup F, ataupun persentase untuk laga ini Manchester United misalkan imbang berhadapan dengan Young Boys, masih tetap lolos menjadi juara grup. Tetapi saya melihat dari laga terakhir mereka untuk dua tim ini, Manchester United waktu itu menelan kekalahan saat bertandang ke markas Young Boys, dan saya cukup yakin jika laga malam hari ini Manchester United bermain kandang akan sedikit ngegas, karena saya melihat laga ini adalah laga balas dendam Manchester United untuk di laga pertama mereka saat tumbang di kandang Young Boys dengan skor 2-1. Dan untuk laga ini saya lebih terfokus ke Manchester United saja, memberikan per 1 handicap. Mudah-mudahan tidak terjadi prank, walaupun seperti yang kita ketahui Manchester United ini adalah tim yang angin-anginan saat ditangani Solskjaer. Tetapi untuk laga malam hari ini sangat berbeda, guys. Dan untuk analisis skor saya melihat under 3,5 gol. Kemungkinan tidak lebih dari 3 gol untuk laga ini. Oke. Kemudian saya membahas di laga yang terakhir. Oke, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas laga Atalanta berhadapan dengan Villarreal. Dan untuk melihat dari performa kedua tim ini bisa dikatakan cukup berimbang. Tetapi dari pasaran handicap, tim yang diunggulkan itu adalah tuan rumah.
cukup masuk akal karena memang tuan rumah lebih memiliki peluang besar untuk mampu meraih 3 poin. Kemudian saya mereview dari line up pemain, di mana Atalanta ini hanya memiliki 1 pemain saja yang cedera. Oke, kemudian Villarreal ada 3 pemain. Dan saya melihat dari laga terakhir, di mana Atalanta menangkan laga di Serie A Italia dengan skor 2-3 saat berhadapan dengan Napoli. Kemudian kekalahan Villarreal di laga terakhir mereka saat berhadapan dengan Sevilla. Dan untuk laga terakhir bermain imbang 2-2. Dan melihat dari peringkat sementara dari grup F ini, bisa dikatakan Atalanta ini mampu mencetak banyak gol dan jumlah kebobolan mereka juga banyak. Oke, juga lumayan banyak. Dari 5 laga Atalanta mampu mencetak 10 gol dan sudah kebobolan 10 gol. Sangatlah banyak dari 5 laga. Kemudian untuk performa Villarreal dari 5 laga terakhir mereka mampu mencetak 9 gol dan sudah kebobolan 7 gol. Dan untuk laga ini saya lebih terfokus untuk over gol saja. Karena memang Atalanta dan Villarreal ini memperebutkan runner up dari grup F untuk bisa lolos ke 16 besar. Over 2,5 gol. Kemungkinan besar untuk laga ini terjadinya 3 gol masih terbuka lebar. Kemudian melihat dari sisi handicap, nampaknya saya memang sangat mengunggulkan Atalanta karena memang Atalanta sedikit memiliki mental yang bagus atau mental mampu lolos ke 16 besar. Oke, lebih ke sini. Oke, akan saya review kembali. Dari Juventus berhadapan dengan Malmo, terfokus Juventus per 3/4 handicap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian under 3,5 gol. Kemudian ada Bayern Munchen berhadapan dengan Barcelona, lebih ke over 3 gol ataupun Munchen per 3/4 handicap. Kemudian Manchester United per 1 handicap. Mudah-mudahan laga ini tidak draw, oke. Dan atau under 3,5 gol. Kemudian lihat dari Atalanta berhadapan dengan Villarreal, lebih terfokus ke over 2,5 gol. Atalanta memberikan plus 4 handicap. Oke, semua sudah saya tandakan bintang untuk rekomen. Jadi bisa teman-teman jadikan perbandingan, silahkan pikirkan kembali atau pantau sampai nanti malam. Karena laga-laga champion ini adalah dini hari. Oke, kita bersantai saja, janganlah terlalu terburu-buru. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.